Salam Rayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Topan Tambora. Kisah seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Seorang pujangga besar dan pujangga terakhir dari tanah Jawa, yaitu Raden Ngabei Ronggo Warsito. Raden Ngabei Ronggo Warsito yang dikenal sebagai Ronggo Warsito adalah pujangga besar terakhir dari tanah Jawa yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dan kebudayaan Nusantara. Lahir dengan nama asli Bagus Burhan pada tanggal 14 Maret 1802. Ia berasal dari garis keturunan bangsawan yang kuat. Ayahnya Mas Pajang Suara adalah keturunan Kasultanan Pajang, sementara ibunya memiliki darah dari Kasultanan Demak. Kehidupan Bagus Burhan sejak muda penuh dengan tantangan dan liku-liku yang membentuknya menjadi sosok legendaris. Sebagai anak muda, Burhan dikenal nakal dan gemar berjudi. Untuk mengubah perilakunya, kakeknya mengirimnya belajar agama di pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari, Ponorogo. Di bawah bimbingan Kiai Imam Bestari, meskipun awalnya ia tetap bandel, sebuah pengalaman spiritual di Sungai Kedung Watu mengubahnya menjadi pemuda alim yang pandai mengaji. Ketika kembali ke Surakarta, Burhan diangkat sebagai cucu angkat oleh Panembahan Bumi Noto, adik Paku Bono keempat, dan diberi gelar Mas Pajang Nganom. Namun jalan karirnya tidak terlalu mulus. Pada masa pemerintahan Paku Bono V, karir Burhan terhambat karena ketidaksukaan raja terhadap Panembahan Bumi Noto yang mendesak agar pangkat Burhan dinaikkan pada tahun 1821. Burhan menikah dengan Raden Ayu Gombak dan tinggal di Kediri. Namun rasa jenuh membuatnya berkelana, bahkan konon hingga ke Bali untuk memperdalam ilmu sastra Hindu. Tragedi besar dalam hidupnya terjadi ketika ayahnya Mas Pajang Suara ditangkap oleh Belanda karena diduga terlibat dalam pemberontakan Pangeran Diponegoro. Meskipun disiksa hingga tewas, Mas Pajang Suara tidak membocorkan rahasia apapun. Namun Belanda tetap membuang Paku Bono VI Raja Surakarta saat itu ke Ambon dengan dalih bahwa Mas Pajang Suara telah membocorkan informasi. Fitnah inilah
yang kemudian mempengaruhi hubungan antara Pakubuwono IX, putra Pakubuwono VI dengan Ranggawarsita. Pakubuwono IX yang naik tahta pada tahun 1861 kurang menyukai Ranggawarsita, menganggapnya sebagai putra dari pengkhianat. Meskipun demikian, Ranggawarsita terus berkarya setelah menggantikan ayahnya sebagai Panewu Carik Kadipaten Anom. Ia kemudian diangkat sebagai pujangga utama Kasunanan Surakarta pada tahun 1845 oleh Pakubuwono VII. Pada masa inilah ia menghasilkan banyak karya sastra yang tak lekang oleh waktu. Namun hubungan Ranggawarsita dengan pihak Belanda tetap tegang. Ia dianggap sebagai jurnalis berbahaya karena tulisannya mampu membangkitkan semangat perjuangan pribumi. Karena tekanan ini, ia keluar dari jabatannya sebagai redaktur surat kabar Bramartani pada tahun 1870. Kematian Ranggawarsita pada tanggal 24 Desember 1873 menambah lapisan misteri pada hidupnya. Tanggal kematiannya tercantum dalam karya terakhirnya, Serat Sabdo Jati, yang menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin dihukum mati, sehingga mengetahui dengan pasti kapan ia akan meninggal. Pendapat ini dikemukakan oleh penulis seperti Suripan Sadi Hutomo dan Anjar Ani. Pada tahun 1979, namun elit keraton Kasunanan Surakarta berpendapat bahwa Ranggawarsita adalah peramal ulung yang mampu meramal hari kematiannya sendiri. Setelah meninggal, Ranggawarsita dimakamkan di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Makamnya menjadi tempat ziarah yang dihormati, bahkan dikunjungi oleh dua Presiden Indonesia, Soekarno dan Gus Dur. Pada masa mereka menjabat, kehidupan dan kematian Ranggawarsita tetap menjadi cermin kebesaran jiwa seorang pujangga yang hidup di tengah pergulakan sejarah dan politik, meninggalkan warisan tak ternilai bagi kebudayaan Jawa. Nah, itulah saudara, sekilas tentang kisah pujangga besar Keraton Kasunanan Surakarta, Raden Mas Ngabei Ranggawarsita. Salam Melayu, salam budaya, sampai jumpa.